Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Eh, Kali ini saya akan membagikan mungkin sekedar sharing. Kebetulan saya pakai Toyota Avanza 1,5G. Dan saya sudah memakainya kurang lebih hampir 3 bulan. Memang secara tampilan, secara performa dan secara eksterior maupun interiornya memang jauh berbeda dengan Toyota Avanza sebelumnya. Memang lebih kelihatan lebih futuristik, baik dari interiornya maupun eksteriornya. Namun ada beberapa hal yang mungkin jadi catatan untuk pihak Toyota, mungkin dalam untuk menambah kenyamanan bagi pengguna Toyota Avanza ini. Hal yang saya rasakan selama berkendara kurang lebih 3 bulan menggunakan all new Avanza tahun 2024 ini cukup nyaman dibandingkan dengan mobil yang sebelumnya saya pakai. Memang untuk kenyamanannya dan fitur-fitur entertainment maupun untuk tampilan-tampilan di speedometer maupun untuk panel AC-nya sudah digital. Namun satu yang mungkin menjadi catatan bagi saya, untuk kekedapan kabinnya memang sudah lebih kedap dibanding sebelumnya. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mungkin Toyota, untuk build quality-nya, terutama di bagian kabin, terutama di bagian depan. Sekilas ini tampilan depan ya, dari Toyota Avanza tipe 1,5G ini. Kemudian beberapa hal yang mungkin kalau saya sih agak mengganggu saat memakai kendaraan ini, yaitu bunyi-bunyi tambahan yang mungkin mengganggu konsentrasi saat berkendara, yang sedikit banyaknya juga akan memberikan ketidaknyamanan. Yang pertama yaitu bunyi-bunyian yang berasal dari sekitar dashboard ya, dashboard yang mungkin sepengalaman saya yang sudah saya identifikasi, ada beberapa sumber bunyi-bunyian yang kurang mengenakan atau kurang nyaman yang terdengar di telinga saya. Yang pertama yang saya identifikasi pada saat 1 minggu pemakaian yaitu ini sudut antara panel-panel plastik ini dengan dashboard. Ini ada bunyi-bunyi apabila kendaraan atau mesin sedang bergetar. Mungkin kalau yang ini dia bunyinya hanya kadang-kadang saja. Untuk itu saya belum ada melakukan mengatasinya. Namun karena tidak terlalu masalah bagi saya. Kemudian juga pada sisi yang sebelah kanan juga sama. Ini panel-panelnya, itu kadang bunyi. Oke. Kemudian yang saya identifikasi yang kedua yaitu bunyi yang berasal dari tempat botol ya, di sini ya. Di sini ada tempat botol. Itu bisa diakalin dengan memberikan lakban atau selotip pada sisi kiri dan kanannya agar dia lebih kokoh dan untuk gesekannya tidak terlalu menimbulkan bunyi. Oke. Yang kemudian bunyi yang selanjutnya yang saya identifikasi selama pemakaian ini beberapa bulan yaitu ada getaran di bagian dekat head unitnya ini. Head unitnya ini yang bergetar sampai ke bagian bawah. Ternyata setelah saya identifikasi, masalahnya adalah bahwa sambungan yang di dalam sini
sambungan plastik-plastikannya ini itu tidak masih ada space yang bisa membuat saat mobil bergetar dia akan bunyi. Jadi saya akalinnya dengan memberikan selotip pada dudukannya atau dudukan dari plastik ke bodi dalam mobil ini. Yang di sini juga menimbulkan bunyi. Saya akalinnya dengan memberikan selotip atau isolasi pada sisi samping ini, pada kedua sisinya, agar dia saat sliding dia tidak terlalu menimbulkan bunyi karena ruangnya lebih sempit. Seperti ini saya buat seperti ini. Boleh pakai selotip yang lain juga boleh. Untuk masuknya bisa langsung dimasukkan. Alhamdulillah bunyi sebelumnya yang sangat mengganggu sini sudah tidak terlalu mengganggu. Bagian panel yang di bawah pedal gas ini memang ya, sini ya, dari sambungan-sambungan ini memang dia kurang rekat ya. Jadi ada beberapa yang saya akalin dengan menggunakan isolasi atau lakban di sini dari besi ke panel plastik ini, dan kemudian untuk sambungan yang di bagian sini saya akalin dengan menggunakan dari ujung untuk yang masuknya itu saya beri lakban atau isolasi hitam juga, agar saat dia dipasang dia tidak menimbulkan getaran lagi. Kemudian juga pada sambungan antara pengunci dan panel plastik ini saya beri lakban seperti ini, agar perlekatannya itu saat melekat ke panel plastik di sana itu tidak menimbulkan getaran yang cukup mengganggu. Alhamdulillah setelah saya akalin seperti ini, bunyi-bunyi tadi yang awalnya saya kira tadi ada masalah di head unitnya atau di sekitar panel AC-nya ini, alhamdulillah setelah saya lakukan seperti itu, bunyi-bunyi tadi berkurang ya. Kita masukkan lagi. Untuk memasukkannya lagi memang harus hati-hati ya, karena dia lebih sempit ruangnya, karena dia jarak antara pengunci dan panelnya lebih rapat. Untuk dari ruang mesin ada beberapa titik ya yang sudah saya identifikasi yang menyebabkan bunyi-bunyi kurang nyaman saat berkendara. Yang pertama yaitu klip untuk besi penyangga ini, kap mesin. Ini sebelumnya itu apabila mesin bergetar itu dia ikut bergetar sehingga menimbulkan bunyi-bunyi hentakan antara batang stick ini dengan kap bagian dalamnya. Itu saya akalin dengan menambahkan lakban atau selotip isolasi putih agar dia kedudukannya ini lebih kokoh. Dan alhamdulillah setelah saya lakukan ini, bunyi-bunyinya sudah hilang untuk bagian depan ini. Kemudian yang kedua yang saya sudah identifikasi yaitu nih tempat coolant ya, untuk air radiator itu. Sebelum saya berikan ini pakai tali, saya coba agar dia kedudukannya lebih kokoh dan tidak bergerak saat mesin bergetar atau saat berkendara. Ini alhamdulillah ini sudah kokoh, dan untuk bunyi bagian depan dari sumber depan bagian ruang mesin sudah dapat diminimalisir. Ya. Nah, demikianlah sharing dari saya setelah pemakaian Toyota Avanza selama kurang lebih hampir 3 bulan. Mudah-mudahan sharing dari saya dapat membantu terutama pengguna
Avanza terbaru untuk mengatasi permasalahan bunyi-bunyi yang tidak nyaman di bagian kabin, terutama bagian depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.